Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amabel Trinita Pamahina dari Prodi Akuntansi 2022 ingin menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek dan penggajian dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 yang diampu oleh Dr. Ari Eksandi, SE MAKT. Liabilitas jangka pendek merupakan pinjaman yang digunakan perusahaan yang akan melakukan pengembalian atau pelunasan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar, dan dengan pinjaman itu sendiri tidak dikenakan bunga seperti hutang usaha, utang pajak, dan biaya lain-lain yang harus dibayar. Hutang atau liabilitas itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena selain sebagai sumber pendapatan ekspansi, hutang atau liabilitas juga berperan untuk mengurangi konflik antar keagenan. Ketersediaan sumber hidup ataupun modal sangat mempengaruhi untuk berjalannya suatu perusahaan. Liabilitas jangka pendek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Sebagian besar liabilitas jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan barang atau jasa yang berguna atau diperlukan untuk menyelenggarakan suatu usaha dari suatu perusahaan. Liabilitas jangka pendek memiliki beberapa jenis-jenis, antara lainnya adalah rekening koran, dana pihak ketiga atau hutang pajak, hutang wesel atau hutang dagang. Rekening koran merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk suatu perusahaan sebagai pinjaman yang harus dilunaskan dengan batas tertinggi untuk biaya kredit yang disediakan, dan bunga yang dibayarkan hanya sejumlah dengan pinjaman yang dipinjam. Rasio lancar juga sangat mempengaruhi liabilitas pembayaran jangka pendek. Karena semakin tinggi rasio lancar suatu perusahaan, berarti semakin kecil risiko kegagalan perusahaan dalam pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya, risiko yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin kecil. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan liabilitas jangka pendek. Yang pertama adalah perusahaan tidak memiliki dana sama sekali, atau perusahaan sebenarnya memiliki dana, akan tetapi saat masa jatuh tempo, dana yang dimiliki suatu perusahaan tidak mencukupi sehingga harus menunggu mencairkan aktiva lainnya seperti piutang usaha, menjual barang-barang berharga, dan ketersediaan aktiva lainnya di suatu perusahaan tersebut. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, atau dapat disebut juga siklus operasi normal suatu perusahaan yang harus dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar, serta kewajiban tersebut terjadi karena adanya suatu transaksi. Selanjutnya terdapat materi penggajian. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu gaji. Gaji merupakan satuan jumlah uang yang diterima oleh karyawan dari suatu perusahaan atas jasa yang telah dia lakukan atau dia kerjakan. Total penghasilan karyawan dalam satu periode penggajian, termasuk uang lembur, dapat disebut sebagai pembayaran kotor. Pengertian dari penggajian atau sistem penggajian sendiri adalah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga harus diberi perhatian khusus dari perusahaan dalam rangka mencapai tujuan kerja suatu perusahaan, dan untuk meningkatkan dan berkembangnya suatu perusahaan, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap penggajian tersebut. Penggolongan karyawan dalam penggajian ini sangat diperlukan, karena penggolongan karyawan dalam penggajian ini harus sesuai dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Ada 2 tenaga yang terdapat dalam penggolongan karyawan dalam penggajian. Yang pertama ada tenaga eksekutif, yaitu karyawan dengan tugas mengambil keputusan, mencakup juga merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan. Contoh tenaga eksekutif ini ada CEO, supervisor, manager, direktur, dan manajer. Sedangkan tenaga operatif merupakan karyawan yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mampu menyelesaikan pekerjaan di bawah tekanan. Terdapat juga data yang diperlukan dalam proses penggajian. Yang pertama adalah data kehadiran. Mengapa data kehadiran diperlukan? Karena tiap-tiap karyawan memiliki datanya tersendiri untuk atasan mengetahui ketaatan dan kedisiplinan seorang karyawan dalam perusahaan. Apakah seorang ini adalah karyawan yang disiplin dan taat sehingga tidak terjadi pemotongan gaji. Data kehadiran ini juga dapat mengetahui seberapa lama durasi orang atau karyawan berada di kantor untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah daftar gaji yang akan diperoleh oleh karyawan. Daftar gaji ini guna untuk rekaman yang akan dipotong nantinya karena adanya pajak penghasilan seseorang karyawan. Selanjutnya juga terdapat pengendalian internal terhadap penggajian di suatu perusahaan. Dalam pengendalian internal ini juga terdapat beberapa departemen. Yang pertama adalah Departemen Personalia, yang kedua ada Departemen Penggajian, yang ketiga ada Departemen
pencatatan waktu, dan yang terakhir ada Departemen Keuangan. Tugas dari Departemen Personalia adalah merekrut atau menyiapkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dari departemen lain yang berguna untuk membantu berkembangnya suatu perusahaan. Selanjutnya adalah Departemen Penggajian. Departemen Penggajian ini berfungsi untuk menyiapkan, mendistribusikan gaji atau upah seorang karyawan dalam suatu perusahaan, dan perhitungan penggajian ini dapat dilakukan melalui absensi kehadiran yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya juga terdapat Departemen Pencatatan Waktu yang bertugas untuk mencatat atau mendata berapa lama durasi seseorang karyawan berada di kantor untuk melakukan pekerjaan dan tugasnya di suatu perusahaan. Dan pencatatan waktu ini dapat dilakukan melalui kartu absensi atau alat mekanisme lain yang terdapat di suatu perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada dari Departemen Keuangan yang bertugas untuk menyalurkan atau memberikan gaji seorang karyawan dari suatu perusahaan atas pekerjaan atau jasa yang telah dia berikan. Umumnya pemberian gaji atau upah kepada seorang karyawan dapat melalui cek atau transfer ke masing-masing rekening seorang karyawan. Sekian yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap materi yang saya jelaskan dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan saya menyadari presentasi atau materi yang saya jelaskan masih kurang dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya meminta saran dari dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.